Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Adrian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar responsi bab kelima, part yang kedua untuk mata kuliah kalkulus 1. Nah, jangan lupa subscribe YouTube channel Pivot Solution dan follow Instagram dan TikTok Pivot Solution untuk konten-konten menarik selanjutnya. Mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Untuk soal nomor 3, teman-teman, di sini diberikan kurva Y sama dengan fx sama dengan 3 per x plus 1 yang melalui titik 2,1. Nah, di sini tentukan gradien garis singgung kurva di titik 2,1 dan juga tentukan persamaan garis singgungnya. Nah, di sini kita mulai dari apa dulu? Ya, dari fungsinya. Fungsinya apa yang kita miliki? Oh, fungsinya itu adalah fx sama dengan ya 3 per x plus 1. Ya. Nah, di sini ya kita disuruh mencari gradiennya dulu. Berarti kita mencari M-nya. M itu apa untuk rumusnya? M itu sama aja dengan turunannya ya. Berarti M itu adalah limit H mendekati nol ya. Ini berarti FA plus H ya dikurang ya FA per H. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ya karena kita disuruh mencari di titik 2,1 maka kita sama aja dengan mencari 2,1 atau sama aja dengan F absen 2 ya. Jadi F absen 2 itu berarti di titik 2. Karena 2,1 itu artinya apa? Artinya duanya sebagai X atau sebagai A ya. Ini sebagai FA. Kayak gitu. Oke? Maka ini jadinya apa? Berarti kita ubah A-nya menjadi 2, benar. Berarti ini F 2 tambah H dikurang F2 ya per H. Maka sama dengan limit H mendekati 0, F2 plus H itu gimana ya? Berarti di sini kita ubah ya si X ini menjadi 2 plus H. Maka jadinya apa? 1 per ya 2 plus H ditambah 1 dikurang 1/3 ya. Bukan 1 ya, 3 ya. Nah, di sini juga 3/3 jadinya. Karena X-nya kita ubah menjadi 2. Seperti itu. Nah, maka ini per H-nya jangan lupa ya. Per H. Atau teman-teman juga bisa mengubahnya kayak gini. Ini kita kurung dulu. Dibagi dengan H. Boleh juga kalau kepanjangan ke bawah. Seperti itu. Udah, sekarang kita samakan penyebutnya. Berarti limit H mendekati 0. Jadi kalau seperti ini kan masih berantakan banget ya. Kita rapikan dulu aja ya. Maka nih jadinya 3 per H plus 3 dikurang 1 dikali dengan 1/H. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia dalam bentuk pengurangan teman-teman, itu jangan lupa dikurung dulu ya. Supaya kita nggak keliru untuk mengalihkan atau mengurangkannya. Nah, selanjutnya apa? Ya, selanjutnya adalah kita mencari eh, melanjutkan dia ya. Melanjutkannya berarti kita M 2,1 ya atau gradiennya atau F absen 2 itu sama dengan tinggal kita samakan penyebutnya. H mendekati 0 berarti ini per H plus 3 ya. Berarti ini tinggal dikali silang aja berarti 3 dikurang H plus 3. Seperti itu. Habis itu dikali dengan 1/H ya. Maka ini sama dengan apa? Limit H mendekati 0, ini jadinya min H per H plus 3 dikali 1/H. Ini bisa dicoret, ya kan? Berarti jadinya apa? Limit H mendekati 0 min 1/H plus 3. Substitusi 0 jadinya min 1/3. Maka gradien yang kita dapatkan adalah min 1/3. Sekarang kita mencari persamaan garis singgungnya, ya, PGS ya. Persamaan garis singgung. Apa rumusnya? Ya, Y dikurang FA sama dengan M atau F absen A juga boleh ya, dikali X dikurang A. Seperti itu. Jadi A itu sama aja dengan X1 ya. Dan FA itu sama aja dengan Y1. Ini berarti kita substitusi aja. FA-nya mana? FA-nya yang satu tadi. Sama dengan ya, ini di titik 2,1. Nah, F absen A-nya yang mana? F absen-nya tadi yang kita cari. 1/3, ini berarti X kurang 2. Nah, ini tinggal Y min 1 sama dengan min 1/3 X ditambah 2/3. Berarti ini sama-sama kita tambah 1 jadinya
ditambah 5/3. Nah, ini adalah PGS-nya atau persamaan garis singkat. Oke, ini untuk jawaban nomor 3. Kita masuk ke nomor 4, teman-teman. Oke, untuk nomor 4 ini, teman-teman, ya, diberikan fungsi f dengan rumus berikut. Fx itu fungsi sepenggal, ya. Tentukan konstanta A dan B agar f absen satu itu ada. Nah, di sini karena kita udah diberi kayak asumsi gitu ya, bahwa untuk mencari A dan B ini ketika f absennya harus ada. Artinya apa? Artinya di sini kita udah bisa mengasumsikan atau memakai f absen satu itu ada. Artinya dia terturunkan di X sama dengan satu. Seperti itu. Nah, di sini kalau dia asumsi ada, ya, kalau f absennya itu ada, maka apa? Maka jadinya apa? Jadinya adalah eh, yang pertama adalah f-nya continue, ya, di X sama dengan satu. Seperti itu. Oke. Jadi dia continue di X sama dengan satu. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan langsung aja. Berarti F1 itu sama dengan limit X menuju satu dari kiri, Fx sama dengan limit dari X menuju satu dari kanan, Fx. Nah, F1-nya mana? F1-nya berarti yang ada tanda sama dengan, ya. Maka fungsinya jadi satu kurang A. Berarti limit X menuju satu dari kiri, Fx-nya mana? Fx-nya adalah X min A. Sama dengan limit X menuju satu dari kanan, Fx-nya apa? Bx kuadrat. Seperti itu. Nah, jadi kalau dia ada tanda sama dengan, maka itu nilai fungsinya, ya. Misal F1, ya berarti kita lihat fungsi yang di sespenggal ketika X-nya berada pada A tersebut. Gitu. Nah, di sini berarti kita tinggal substitusi, maka ini jadi satu per A juga. Ini berarti jadinya B doang, ya. Maka di sini sama aja dengan satu min A itu sama dengan B. Ini bisa kita gunakan nantinya, ya, persamaan satu. Nah, sekarang kita cari apa? Kan kalau dia terturunkan itu berarti syaratnya dua, ya. Yang pertama, F-nya continue di titik itu, dan yang kedua adalah F itu terturunkan di titik tersebut. Itu adalah hubungan antara kekontinuan dan terturunkan. Jadi teman-teman nanti bisa cek di materinya di slide kuliah. Nah, yang kedua, ya, berarti F-nya itu terturunkan di X sama dengan satu, gitu. Kak, kenapa nggak kita langsung aja masuk terturunkan di X sama dengan satu? Kan di soalnya itu F absen satu ada, berarti ya F-nya terturunkan. Iya benar, tapi nanti ada beberapa hal yang tidak bisa kita kerjakan karena informasinya belum lengkap. Karena sebelum dia terturunkan, pasti dia continue dulu, seperti itu. Jadi kita harus mulai dari continue-nya dulu, kayak gitu. Nah, baru kita kalau dia terturunkan gimana? Berarti turunan kiri itu harus sama dengan turunan kanannya. Nah, berarti ini sama aja dengan limit X menuju satu dari kiri. Berarti ini Fx dikurang F1 per X min satu sama dengan limit X menuju satu dari kanan, ya. Fx dikurang F1 per X min satu. Nah, di sini kita masuk limit X mendekati satu dari kiri, ya. Fx-nya apa? Oh, Fx-nya adalah sesuai dengan limitnya, ya. Berarti kalau kiri X min A. Nah, kalau F1 teman-teman, nah itu beda lagi. Kalau F1 itu yang teman-teman lihat adalah yang ada tanda sama dengannya. Jadi meskipun di sini kan kebetulan aja, ya, kebetulan di F1 ini sama tandanya sama yang kecil, ya. Maka ini ya berarti jadinya satu min A. Jadi bukan X min A, ya, tapi satu min A. Karena kita disuruh mencari adalah F1-nya per X min satu. Berarti sama dengan limit X menuju satu dari kanan, Fx-nya mana? Fx-nya berarti yang Bx kuadrat. Nah, F1-nya mana? Apakah berbeda dengan ini? Enggak. Fx, F1-nya itu akan selalu sama, baik limit kiri, ya baik turunan kiri atau turunan kanannya. Seperti itu. Kenapa? Karena yang kita cari adalah F1-nya. F1 berarti apa? Ya berarti yang ada tanda sama dengannya. Seperti itu. Nah, berarti satu min A. Atau patokannya di sini aja. Nah, oke. Jadi nggak mungkin berbeda, ya.
Nah, habis itu apa lagi? Ini kita sederhanakan jadinya limit X menuju satu dari kiri, berarti A-nya habis X min satu aja per X min satu. Sama dengan limit dari X menuju satu dari kanan, ya. Nah, di sini kan ada B ya. Biar dia menjadi A semua, maka B-nya kita ganti dengan satu min A, ya. Sesuai dengan ini. Nah, sebenarnya itu tujuannya juga. Dikurang satu min A per ya X min satu. Ini berarti sama dengan satu ya, tapi aku putar aja ya. Aku buat limit kanannya yang di kanan, di kiri. Nah, penulisannya doang. Berarti ini bisa kita keluarkan satu min A-nya ya. Berarti kita bisa keluarkan satu min A. Satu min A. Nah, berarti ini jadinya apa? X kuadrat dikurang satu, ya enggak? Per X min satu. Sama dengan, ini berarti limit dari X menuju satu dari kiri, satu ya. Nah, ini berarti sama aja dengan limit X menuju satu dari kanan, satu min A. Ini berarti sama aja dengan X min satu dikali X plus satu, ya enggak? Per X min satu. Ini bisa kita coret-coret. Ini berarti satu ya. Maka ini sama aja dengan apa? Limit X menuju satu dari kanan. Berarti satu min A dikali X plus satu sama dengan satu. Udah, kita substitusi sekarang. Ya. Berarti tinggal kita substitusi jadinya apa? Jadi di sini limit X menuju satu dari kanan, bukan ya, limitnya udah hilang ya. Berarti ini sama apa? Sama aja dengan satu min A. Ini berarti jadinya satu tambah satu sama dengan satu ya. Nah, maka jadinya apa? Satu min A dikali 2 itu sama dengan satu. Udah, berarti jadinya satu min A sama dengan setengah ya. Sama-sama kita kali dengan setengah ya, biar hilang duanya. Maka ini jadinya apa? A itu sama dengan satu kurang setengah atau sama dengan setengah. Berarti A-nya adalah setengah. Berarti B-nya berapa? B itu adalah satu min A. Berarti satu dikurang setengah. Berarti B-nya juga setengah. Udah menemu. Berarti A-nya adalah setengah dan B-nya juga setengah. Oke, ini untuk soal nomor 4. Kita masuk ke soal nomor 5, teman-teman. Nah, soalnya sama ya. Diberikan fungsi f dan rumus berikut ya. Eh fx ketika ax itu x-nya kecil sama dengan b dan x kuadrat ketika x-nya besar dari b. Tentukan konstanta a dan b agar f terturunkan. Masih hal yang sama, maka kita yang pertama asumsikan f terturunkan di x sama dengan b ya. Nah, maka apa? Maka di sini yang pertama adalah f itu continue di x sama dengan b. Nah, itu yang pertama. Oke. Nah, berarti kalau dia f-nya continue di x sama dengan b, artinya apa? Artinya fb itu sama dengan limit dari x menuju b dari kiri, berarti ax ya. Ini ya kita buat dulu rumusnya ya. Fx sama dengan limit x menuju b dari kanan fx. Berarti fb-nya yang mana kita pakai? Oh, yang di sini juga ya, yang kecil ini ya. Berarti ax. Ax berarti ab doang ya. AB sama dengan limit dari x menuju b dari kiri berarti AB juga ya. Bukan AB, AX sorry. Nah, berarti ini limit x menuju b dari kanan ya. Berarti di sini fx ya. Fx. Berarti fx-nya mana? X kuadrat ya. Maka di sini jadinya apa? AB itu sama dengan AB sama dengan b kuadrat ya. Berarti AB itu sama dengan b kuadrat. Atau ini sama aja dengan eh B-nya belum ketahui ya. Berarti AB sama dengan B kuadrat aja dulu ya. Nah, ini persamaan yang kita dapat. Oke. Sekarang yang kedua apa? F itu pasti terturunkan di X sama dengan ya B. Maka F absen dari kiri B itu sama dengan
F absen dari kanan B. Seperti itu. Nah, maka ini jadinya apa? Ini jadinya kalau kita lihat di limit X menuju ya B dari kiri berarti fx dikurang fb per x min b sama dengan limit dari x menuju b dari kanan fx dikurang fb per ya ini berarti jadinya x kurang b juga ya. Berarti ini jadinya apa? Limit x menuju b dari kiri fx-nya berarti ax ya dikurang fb-nya berarti yang mana? Fb-nya adalah x kuadrat. Nah, ya per xb, x min b. Nah, habis itu apa lagi? Habis itu ya limit x menuju b dari kanan, fx-nya mana? Fx-nya adalah x kuadrat dikurang fb-nya. Oh, bukan x kuadrat, sorry. Berarti fb-nya adalah ab ya. Sorry. Karena di sini ab. Berarti ini ab juga ya. Per di sini berarti x min b. Udah. Berarti ini bisa kita sederhanakan kan? Jadinya apa? Limit x menuju b dari kiri, keluarkan a-nya, berarti x min b per x min b. Ya, sama dengan limit x menuju b dari kanan. Ya, ini berarti belum bisa diapa-apakan ya, kita tulis dulu aja. Nah, ini coret-coret ya. Maka jadinya limit x menuju b dari kiri, a itu sama dengan limit dari x menuju b dari kanan. Ini berarti, nah di sini kita karena di sini adanya b doang, maka a-nya kita ubah aja. A itu apa? AB itu sama dengan apa? AB itu sama dengan B kuadrat. Maka X kuadrat dikurang AB itu jadikan B kuadrat per X min B ya. Maka jadinya apa? Limit X menuju B dari kiri. A ini udah berarti udah pasti A ya. Karena ini konstanta ya. Berarti ini jadinya limit dari X menuju B dari kanan. Ini berarti X min B, X plus B per X min B. Coret, coret. Maka A itu sama dengan ya limit X menuju B dari kanan X plus B. Ya, berarti jadinya apa? Jadinya adalah A itu sama dengan ya 2B jadinya. Seperti itu. Ya, A itu sama dengan 2B. Nah, sekarang di sini ya, berarti kita punya dua persamaan. Yang persamaan pertama adalah AB sama dengan B kuadrat. Yang persamaan kedua adalah A itu sama dengan 2B. Ya enggak? Maka jadinya apa? Ya, kita substitusi aja. Berarti jadinya A-nya ubah jadi 2B, berarti 2B dikali B itu sama dengan B kuadrat ya. Nah, ini kita coret-coret pasti hasilnya nggak nemu ya. Nah, maka di sini kita coret satu aja. Coret satu ya. Nah, ini juga pasti nggak akan nemu juga ya, karena kalau coret B-nya lagi ya hasilnya jadi kita nggak boleh coret-coret teman-teman ya. Di sini kan sebenarnya kalau kita buat apa namanya? Ini kan A di AB sama dengan B kuadrat substitusi jadinya 2B dikali B sama dengan B kuadrat ya. Berarti jadinya apa? 2B kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, ini kita kurangin. Berarti 2, berarti B kuadrat itu sama dengan 0 jadinya ya. Atau kalau kalian bingung, 2B kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 0. Kayak gitu. Kenapa? Karena yang pertama ini adalah B-nya kita belum tahu siapa. Nah, kan B-nya bisa 0 kan? Jadi kalau 0 nggak mungkin kita bagi ya. Makanya kita jangan asal coret-coret, maka kita kurangin kayak gini. Maka jadinya B kuadrat sama dengan 0. Berarti B-nya 0. Berarti A-nya, ya A-nya 0 juga. Udah. Jadi untuk poin nomor 5, A-nya 0 dan B-nya juga 0. Seperti itu. Oke teman-teman semua, kita masuk ke nomor 6 pada saat ini, yaitu kita disuruh mencari laju sesaat berabaknya flu ya, dengan model PT sama dengan, ya, sini kan modelnya udah tahu ya. Nah, biasanya soal-soal seperti ini kita mudahnya itu mengerjakan ketika kita udah belajar tentang mencari turunan
menggunakan teorema. Tapi di sini kita dikasih soal ketika masih belajar mencari turunan menggunakan definisi seperti itu. Nah, berarti kita harus pakai definisi dong? Iya, memang gitu. Nah, sebenarnya mudah aja. Yang pertama kan untuk pendefinisiannya ya, kita tahu ya bahwa P absente, jadi laju sesaat itu sama aja dengan mencari gradien tadi. Itu kita mencari turunan dari fungsinya, kayak gitu. Ya, maka ini sama aja dengan limit H mendekati nol ya, F A plus H dikurang F A per ya H. Nah, berarti P absentenya, ya ini P ya, P absentenya, karena T-nya 10, ya, maka kita ubah aja T-nya langsung. Teman-teman boleh boleh bebas ya, mau ngubah T-nya di awal atau di akhir bebas. Nih, berarti limit H mendekati nol, ini berarti F10 tambah H dikurang F10, kok F sih? P ya, sorry. Karena fungsinya namanya P, teman-teman. Berarti P juga ya. Hati-hati ya. Nah, per ya H, seperti itu. Nah, saran aku teman-teman, biar kita nggak terjebak dengan angka-angka yang ribet nantinya, kita coba kerjakan masing-masing di sini dulu, ya di luar gitu. Jadi contohnya kita mencari ini aja ya, berarti P10 gitu ya, atau 10 plus H ya. Nah, maka jadi apa? Ini kan angkanya lumayan gede ya. Maka jadinya 120 10 plus H dikuadratkan dikurang 2 dikali ya 10 plus H dipangkat 3 kan, ya enggak? Nah, ini biar kita lebih mudah lagi, ada lagi tipsnya teman-teman. Apa itu? Sama-sama kita keluarkan 10 plus H dikuadratinnya. Nah, boleh ya. Berarti ini jadinya apa? Jadinya 120 dikurang 2 dikali 10 tambah H. Lebih mudah kan? Daripada kita cari pangkat 3, mending kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi tipsnya banyak, tergantung teman-teman paham yang mana. Nah, ini kan lebih mudah kan? Jadinya 100 ditambah 20H ditambah H pangkat 3 gitu ya. Ini berarti mungkin kita rapikan aja ya. Takutnya pusing nanti kita pas ngali-ngalinya. H kuadrat ditambah 20H ditambah 100 ya. Karena dia penjumlahan maka dia sama aja kalau kita putar-putar kayak gitu. Ini berarti jadinya 120 dikurang 20 dikurang 2H. Ya enggak? Maka ini sama aja dengan apa? H kuadrat ditambah 20. H ditambah 100 ya. Ini berarti dikali dengan 100 dikurang 2H kuadrat. Kayak gitu ya. Nah, berarti jadinya adalah eh, H kuadrat ya. Ini jadinya min 2. Oh, ini min 2H doang ya. Gak ada kuadratnya. Nah, kayak gitu. Habis itu apa? Kita kalikan berarti ini 100H kuadrat. Ini berarti jadinya min 2H pangkat 3 ya. Berarti di sini jadinya plus 2000H plus min ya. Min 40H kuadrat ya. Habis itu berarti tambah 10.000. Habis itu dikurang berapa? 200H. Seperti itu. Ya, dikurang 200H. Ini kalau kita sederhanakan jadinya apa? Berarti jadinya min 2H kuad pangkat 3 ya. Ini udah. Berarti ini sama ini jadinya plus 60H kuadrat. Habis itu apa lagi? Habis itu yang ini berarti ditambah 1.800 ya. H ditambah 10.000. Kayak gitu. Oke? Nah, berarti kita udah nemu nih ya untuk P plus P 10 plus H-nya. Sekarang P10-nya. P10 sini aja ya. Karena ada space. Maka dia 120. Ini berarti 10 pangkat 2 dikurang 2 dikali 10 pangkat 3. Maka jadinya ini 120 kali 100 dikurang 2.000 ya. Maka dengan 10.000 ya. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang kita masukkan ke rumusnya ya. Sorry. Nah, kita masukkan ke rumusnya berarti di sini kita punya P absen T itu sama dengan limit
H mendekati nol, ya. Berarti jadinya P 10 tambah H dikurang P 10 per H. Maka sama dengan apa? Sama dengan limit H mendekati nol. Ini 10 ya, sorry. Nah, maka ini apa tadi? Ya, tadi kita tulis saja. H pangkat 3 ditambah 60H kuadrat ditambah 1800H gitu ya. Ditambah 10.000 dikurang P10 10.000 juga per H. Berarti sama dengan ini habis ya. Jadinya limit H mendekati nol. Ini berarti bisa kita kurangkan 2H pangkat 3 tambah 60H kuadrat tambah 1800H per H. Karena ini ada H masing-masing, ya kita habisin aja satu-satu. Nah, jadi kalau dia penjumlahan teman-teman, maka kalau kita ingin membagi, ya kita harus punya satu-satu masing-masing. Tapi kalau biar amannya, teman-teman bisa mengeluarkan seolah-olah mengeluarkan H-nya. Boleh juga. Nah, ini aku pakai kayak gini aja ya. Maka jadinya apa? Limit H mendekati nol min 2H kuadrat ya ditambah 60H ditambah 1800. Maka sama dengan tersubstitusi H-nya berarti 1800. Jadi ini adalah laju sesaat merebaknya flu pada saat T sama dengan 10. Jadi pas waktu T sama dengan 10 ya, laju sesaatnya apa ya? Berarti eh, pada saat ya ini kesimpulan ya. T sama dengan 10, laju sesaat merebaknya. Oh ya, laju merebaknya. Laju merebaknya. Flu ya adalah 1800 penduduk per hari. Penduduk ya, penduduk per hari. Jadi ibaratnya di hari itu yang kenanya adalah 1800 penduduk lah. Kalau kita hitung dalam skala per orangnya. Kayak gitu. Oke, mungkin ini dulu untuk pembahasan part yang kedua dan jadi last part ya, last episode untuk bab yang kelima. Sampai lupa di bab-bab selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Pivot Solution dan follow Instagram Pivot Solution beserta TikToknya. Dan jangan lupa teman-teman untuk ikut tryout ya di kelas, ada kelas offline-nya, ada tryout online-nya ya. Tryout-nya itu di tanggal 25 sampai 27, tapi kelas pembahasannya di tanggal 1 sampai 2 Maret untuk persiapan UTS teman-teman yang lebih baik. Oke, mungkin itu dulu dari aku. Stay smart and bye-bye. See you soon.